Selamat siang, perkenalkan nama saya Kartika Sari, NIM 11180482. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir sekuritas. Nah, yang pertama yaitu pasar modal dan makroekonomi sangat berkaitan untuk membenahi dan membangun perekonomian di suatu negara. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum COVID-19, perekonomian global terdapat ancaman yaitu berupa perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Ekonomi global kuartal 1 tahun 2018 diperkirakan mampu tumbuh mencapai 3,9%, dikarenakan harga komoditas meningkat yang mendukung pertumbuhan negara pengekspor komoditas. Di kuartal kedua masih sama dengan perkiraan bulan April yaitu 3,9%, di kuartal ketiga menurun 0,2% bila dibandingkan proyeksi sebelumnya. Di kuartal keempat, pergerakan harga komoditas internasional turun seperti kopi, teh, minyak, dan batu bara. Setelah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina mereda di akhir tahun 2019, pandemi yang terjadi tahun 2020 berdampak lebih besar dibandingkan dengan perang dagang. Dalam kurun waktu 3 bulan, aktivitas perekonomian global menyusut tajam. Kondisi ini mengancam terjadinya resesi global. Selain itu, dampak pemilihan Presiden Amerika Serikat berpengaruh terhadap perekonomian global, di mana kemenangan Biden akan menurunkan tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, sehingga kondisi tersebut dapat mendorong nilai komoditas global. Hal tersebut juga terjadi di pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana tahun 2018 hingga 2019 mengalami kondisi yang stabil, namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis disebabkan adanya wabah COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia pada bulan April dan Mei menekan aktivitas perekonomian di segala sektor. Pada analisis industri ini saya memilih industri perikanan karena sektor yang berperan penting dalam menunjang industri pertanian yaitu sektor perikanan. Hal tersebut dikarenakan wilayah Indonesia dikelilingi oleh perairan. Berdasarkan data tersebut dilihat bahwa pertumbuhan perikanan di tahun 2014 hingga 2017 mengalami naik turun. Selama 4 periode tersebut, tahun 2016 mengalami pertumbuhan perikanan terendah yaitu sebesar 5,15%. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu terjadinya perlambatan produksi perikanan tangkap akibat tidak beroperasinya kapal besar dan terjadinya perlambatan produksi rumput laut karena pengaruh curah hujan yang tinggi. Kemudian pada tahun 2015 merupakan pertumbuhan perikanan yang tertinggi yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Tahun 2017, pertumbuhan perikanan mengalami peningkatan karena produksi kakap dan kerapu hasil budidaya yang meningkat cukup tinggi. Analisis daya saing terdiri dari tahap kehidupan bisnis, yang di dalamnya terdapat tahap pertumbuhan yang ditandai dengan meningkatnya penjualan dari tiap periode. Tahap kedewasaan terdapat di tahun 2015 yang merupakan nilai tertinggi, sedangkan tahap penurunan terjadi di tahun 2016 disebabkan tidak beroperasinya kapal besar. Kemudian, terhadap analisis Porter terdapat konsentrasi industri perikanan di mana melakukan perhitungan market share di masing-masing perusahaan. Terdapat prospek industri perikanan yang dilihat dari indikator makroekonomi dan tren IHSG sektoral, tahapan siklus bisnis dan tren IHSG sektoral, serta 5 kekuatan Porter dan tren IHSG sektoral. Selanjutnya, melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan. Di sini saya memilih perusahaan PT Dharma Samudra Fishing Industry atau DSFI. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan ikan atau UPI, meliputi perdagangan jual beli, pengolahan, pemasaran, dan perikanan. Bahasan laporan analisis kinerja perusahaan ini terdapat struktur permodalan, pengurus direksi dan komisaris, dan sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut, dilihat dari grafik jabatan, pendidikan, dan usia. Pada laporan ini juga terdapat analisis laporan laba rugi dan neraca yang nantinya akan digunakan untuk analisis di rasio keuangan perusahaan dan industri, dan kemudian dibandingkan antara kinerja perusahaan dengan industri apakah mengalami perbedaan atau tidak, mengalami pertumbuhan atau malahan penurunan. Berdasarkan grafik laba rugi pada posisi penjualan, terlihat bahwa penjualan di tahun 2014 hingga 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana periode tertinggi terdapat pada tahun 2017.
Hal tersebut dikarenakan tingkat permintaan meningkat dan didorong oleh pasokan bahan baku setelah perusahaan melakukan kerjasama operasional atau KSO dengan pengusaha di daerah. Aset perusahaan DSFI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2014. Tahun 2014, jumlah aset turun dibandingkan tahun berikutnya. Meskipun jumlah aset tetap terendah pada tahun 2015, namun pada aset lancar tahun 2014 merupakan tahun terendah untuk kepemilikan aset lancarnya. Kemudian pada grafik liabilitas dan aset dapat dilihat bahwa utang jangka pendek lebih tinggi dibandingkan dengan utang jangka panjang, serta nilai ekuitasnya yang mengalami peningkatan disebabkan oleh surplus revaluasi bersih bernilai kecil dibanding tahun lainnya. Berdasarkan analisis melalui rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, menghasilkan bahwa perusahaan DSFI memiliki rata-rata yang lebih baik dibandingkan dengan rasio industri. Hal tersebut ditunjukkan pada analisis rasio keuangan yang sudah dibandingkan. Selain itu, perbandingan kinerja usaha terhadap kinerja industri, PT Dharma Samudra Fishing Industry juga merupakan perusahaan yang memiliki kinerja terbaik. Pada analisis di atas terlihat bahwa PT Dharma Samudra Fishing Industry cenderung memiliki nilai dan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan industri perikanan yang ada, seperti CPRO dan IIKP. Setelah melakukan analisis kinerja keuangan melalui rasio, terakhir yaitu melakukan analisis valuasi bisnis penilaian saham perusahaan DSFI. Valuasi relatif adalah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau satu industri. Pendekatan yang digunakan dalam penilaian saham perusahaan industri perikanan yaitu analisis fundamental. Tujuan analisis fundamental yaitu untuk mencapai angka yang dapat dibandingkan oleh investor dengan harga sekuritas saat ini untuk menilai apakah sekuritas itu undervalue atau overvalue. Perhitungan nilai fundamental ini menggunakan PBV, PER, dan price to sell. Dalam analisis ini diambil data dari kuartal 1 sampai 4 selama 4 tahun di 3 perusahaan antara lain yaitu DSFI, CP Pro, dan IIKP. Harga saham per lembar diambil dari annual report perusahaan per kuartal. Kemudian sales per share dihitung dari penjualan per kuartal dibagi dengan modal saham beredar. Untuk EPS dapat diambil dari annual report atau dihitung, dan untuk PBV berasal dari harga pasar per lembar dibagi dengan nilai buku. Dapat disimpulkan jika price to sell dan price earning ratio memiliki hasil lebih rendah, berarti harga saham pada saat itu murah dan sebaliknya. Kemudian untuk PBV apabila menghasilkan angka kurang dari 1, maka harga saham pada saat itu murah. Dan jika lebih dari 1, harga saham pada saat itu dapat disebut mahal. Setelah melakukan analisis nilai fundamental ini, masing-masing perusahaan selanjutnya melakukan analisis nilai bobot. Pada nilai bobot ini, jika menghasilkan angka negatif, maka dapat disebut undervalue, di mana harga saham perusahaan murah dan menghasilkan keputusan untuk dibeli. Sedangkan apabila menghasilkan angka positif, dapat disebut overvalue, dikarenakan saham pada saat itu mahal dan keputusannya untuk dijual. Oleh karena itu, berdasarkan laporan 1 sampai 4 yang memiliki kinerja baik dalam industri perikanan yaitu PT Central Pro-Trena Prima atau CP Pro. Sedangkan perusahaan yang saya analisis yaitu DSFI berada di posisi kedua dalam industri perikanan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.